Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Pak. Ya, pertemuan kali ini kelas 11 IPS 3 ya. Kelas 11 IPS 3 kemarin atau pertemuan meet yang terakhir kita bersama ya telah membahas yang namanya barisan geometri. Ya. Dan saya juga punya hutang ke kalian kalau nggak salah, punya hutang ke kelas 11 IPS 3 itu menjelaskan tentang yang namanya suku tengah dari barisan geometri. Belum ya? Suku tengah dari barisan geometri. Belum kan ya, waktu itu belum diterangkan ya suku tengah ya. Baru suku ke N sama sisipan waktu itu kalau nggak salah. Itu kita belum ke suku tengah ya dari suatu barisan geometri. Nah, hari ini saya akan membayar hutang saya untuk menjelaskan suku tengah dari barisan geometri. Ya, suku tengah. Ya. Belum kan ya suku tengah ya? Belum dibahas ya kita ya. Halo. Belum bahas suku tengah kan kita kan apa sudah ya? Belum, Pak. Belum. Oke. Nah, silakan bisa dibuka LKS kalian halaman 15. Ya, di situ ada rumus suku tengah. Rumus suku tengah dari barisan geometri halaman 15. Silakan dibuka dulu. Nah, barisan geometri yang mempunyai suku tengah ya, itu pasti sukunya ada berjumlah ganjil. Ya, seperti kita waktu pas belajar tentang barisan aritmatik ya, barisan yang punya suku tengah berarti jumlah sukunya itu adalah ganjil. Ya, pasti ganjil jumlah sukunya. Ya. Nah, situ sudah kita itu bisa di situ ya untuk yang suku tengah ya. Di situ lalu 12 ada rumusnya di situ. Ya, oke. Saya share dulu aja. Oh ya, by the way, untuk meet kita kali ini seperti meet yang kemarin ya, saya rekam. Nanti kalian bisa membukanya lagi itu nanti via YouTube. Nanti saya akan upload video ini ke YouTube. Nanti kalian bisa belajar lagi tentang meet yang kita bahas hari ini. Kita sedang proses sharing apa namanya layar. Oke ya, di halaman 12 di situ ada rumus suku tengah barisan geometri ya. Oke. Di layar kalian apakah hitam semua? Hitam, Pak. Hitam ya. Apakah ada warna ungu di layar kalian? Coretan warna ungu. Ada. Oke, lanjut. Nah, hari ini kita akan membahas tadi ya tentang suku tengah ya. Suku tengah. Tapi pada barisan geometri ya. Nah, pada barisan geometri. Geometri. Nah, di situ di buku situ buku ya. Di buku sudah disediakan di bukunya karena ada 12 ya rumus suku tengah ya. Untuk rumusnya di situ UK ya, UK sama dengan akar akar A dikalikan dengan U2 K min 1 ya, U2K min 1. Nah, oke. Keterangannya sekarang ya, keterangannya. Nah, apa itu UK? UK terjelas merupakan suku tengah. Suku tengah. Sekarang apa itu A? Jelas kalau A itu apa ya? Suku yang pertama.
atau U1. Nah, kalau itu U2K min 1 ya, itu adalah suku yang paling akhir atau suku yang paling ujung ya. Suku paling akhir ya, tetapi ganjil ya, yang ganjil. Jadi kalau suatu barisan itu punya suku tengah kalau jumlah sukunya adalah suku ganjil, makanya U2K min 1 adalah suku yang paling ujung atau yang paling akhir, tapi suku yang ganjil berarti punya jumlah suku yang ganjil. Kenapa seperti itu? Karena ini pun 2K min 1 itu merupakan pola bilangan ganjil, makanya pasti sukunya ganjil. Itulah rumus suku tengah ya dari barisan geometri. Berarti UK sama dengan akar A dikalikan U2K min 1. Oke, ingat-ingat ya. Nah, setelah ini ya kita akan langsung menuju ke contoh soal. Ya, contoh soal mengerjakan atau kita membahas tentang suku tengahnya. Saya klik dulu. Nah, oke, sekarang kita akan menuju ke soal. Contoh soal. Nah, ini. Apakah di layar kalian ada tampilan soal gitu? Ada ya di situ ya? Ada, Pak. Oke. Di soal itu ya terdapat atau ditentukan barisan geometri yaitu ada 3, lalu 3 akar 2, lalu ada 6, habis itu 6 akar 2, sampai seterusnya ya, sampai dengan 768. Nah, banyaknya suku pada barisan itu adalah ganjil. Nah, kalau kamu udah tahu apa ini ganjil ya, itu pasti suku ini atau barisan ini mempunyai nilai tengah atau suku tengah. Nah, tentukan suku tengah dari barisan tersebut di atas. Ya, jadi kita akan menentukan suku tengah dari barisan 3 akar 2, terus habis itu 6 akar 2, terus 768. Oke ya, jawab, kita akan jawab. Nah, di barisan itu adalah 3 akar 2, lalu itu 6, habis itu 6 akar 2, habis itu dan seterusnya sampai dengan 768 paling terakhir. Nah, 768 ini itu adalah suku ganjil pasti. Tapi kita belum tahu suku yang keberapa ya, tapi ini adalah suku ganjil. Nah, sekarang di sini ya, tadi untuk rumusnya adalah rumus suku tengah atau UK sama dengan akar A dikalikan U 2K min 1 ya tadi ya rumusnya ya. Nah, tadi di sini yang kita butuhkan adalah A dan U2K min 1. Baik, di soal ini untuk A-nya berapa? Coba saya tanya, di soal ini untuk A-nya berapa? Halo? Apa itu A ya? A adalah suku yang pertama. Berarti berapakah di situ A-nya? Di soal itu berapa A-nya berarti? 3, Pak. 3. Nah, kemudian terus itu setelah A kan cari ini ya, U 2K min 1 ya. U 2K min 1. Ingat U 2K min 1 adalah suku yang paling ujung, paling akhir berapa nih? 768. Nah, A sudah ada, U 2K juga sudah ada, tinggal kita masukkan ke sini untuk mencari suku tengah dari barisan tersebut di atas. Kita hitung ya. Maka A-nya adalah 3 dikalikan U 2K min 1 768. Oke, sama dengan
3 dikali 7, 68 itu berapa ya? Akar, apa itu? 3 kali 7, 68 sama dengan? Coba itu berapa tuh? 768 dikali 3. 2304. 2304. 2304. Ini ya? 304. Iya. Nah, akar 2304. Iya. Nah, sekarang berapakah akar dari itu? Berapakah akar dari 2304? Bentar, ini saya WA dulu sebentar. Penting kayaknya. Nanti ya, sebentar ya. Oke. Oke, sekarang kita menuju ke akar 2304. Nah, berapakah hasil dari ini? Akar dari ini itu berapa hasilnya? 48. Nah, 48. Iya. Pakai alat hitung ya, kalkulator ya? Iya. Iya. Nah, kalau bisa, kalian itu jangan pakai alat hitung ya. Kalau bisa jangan pakai alat hitung. Ya, coba pakai manual lah. Bisa kalian menghitung ini kalau pakai manual? Nah, oke, saya bahas ya. Akar dari 2404 ya. Oke, caranya gini Mas Mbak. Nah, kita ambil dua angka dari belakang, 1, 2. Nah, kita pisahkan. Kita pisahkan 1, 2, pisahkan jadi seperti ini ya. Ambil dua angka, kita pisahkan. Nah, ini ada 23. Ada angka 23 yaitu ya. Nah, kalian cari perkalian angka kembar atau angka kuadrat ya, yang hasilnya itu dekat dengan 23. Ya. Apa ya perkalian angka kembar yang hasilnya itu mendekati 23. Apa coba? Ketemu? Perkalian angka kembar adalah angka yang sama dikalikan yang menghasilkan hasil yang mendekati 23, tapi jaraknya melebihi 23. Ketemu berapa? 4. 4 ya? Iya. 4. 4 kali 4 ya berarti ya? 4 ya. Iya, berapa jadinya? Per kali 4 berapa ya? Berapa kali 4 berapa? Iya, Pak. Berapa? Per kali 4 berapa? 16. Iya, 16. Dikurangi ya. 4 turun, 0 turun. Nah, 3 kurangi 6 nyimpen atau pinjam 1 di depan. 13 kurangi 6 berapa tuh? 7 ya, 7. Nah, berarti ini kurangi 1 tinggal 704 itu ya. Nah, setelah itu setelah ketemu ini kita ke selanjutnya. Nah, setelah itu gini Mas Mbak, 4 tambah 4 berapa ya Mas Mbak ya? 4 tambah 4 berapa ya? 4 tambah 4? 8. Iya. 8 titik dikali titik. Nah, titik-titik ini adalah angka yang sama atau kembar. Berarti 80 berapa kalikan berapa, dan titik ini adalah angka yang sama atau angka kembar yang menghasilkan ini 704. Apakah ketemu? 80 berapa kali berapa yang menghasilkan 704? Gini deh ya caranya Mas Mbak ya. Kamu cari perkalian angka kembar yang hasilnya itu belakangnya 4. Coba Bapak saya coba. 1 kali 1 kan 1, iya kan? 2 kali 2 4 loh ya. Nah, itu bisa tuh. Bisa pakai 2 kali 2 tuh ya. Nah, 3 kali 3 kan 9. 4 kali 4 kan 16. 5 kali 5 25. 6 kali 6 36. Terus 7 kali 7 49. 8 kali 8 64. Nah, ini 4 ya. Berarti bisa juga pakai 8 kali 8. Ya, jadi kamu nanti bisa memakai
2 kali 2 masukkan sini, atau juga bisa 8 kali 8 masukkan sini. Ya, coba kalau misalkan 2 di sini. Berarti kalau misalkan 82 kalikan 2, apakah hasilnya akan segitu? 4, apa 2, 16 ya? Enggak ya, salah ya, bukan ya? Bukan, berarti bukan yang 2 kali 2. Makanya 88, berarti 88 kalikan 8. 8 kali 8, 64. Maaf, 64 ya. Ini saya hapus dulu, salah. 64 harusnya. Berarti 4 yang ditulis ya. 4 nyimpennya 6. 8 kali 8, 64 lagi. Tambah 6. Nah, ini 7. Nah, berarti 8 kali 8 pakainya ya. Berarti 88 kali 8. Berapa? 704. Dikurangi. Habis ya. Dikurangin habis atau 0. Nah, maka berapakah hasilnya? Hasilnya adalah ini dan ini. 48. Ya, 4 sama 8 loh itu ya. 4 dan 8 loh ya. Berarti 40 itu adalah 8. Dari situ Mas Mbak hitungnya. Cara seperti itu. Jadi 48 dari situ jawabannya. Kalau bisa kalian nanti makanya manual. Kalau bisa jangan bergantung sama yang namanya alat bantu hitung. Dan inilah cara kamu nantinya untuk menghitung yang namanya akar ya. Akar kuadrat itu seperti caranya. Ingat-ingat. Oke. Sampai sini bisa dipahami? Bisa tanyakan dulu. Bisa ya? Oke. Alhamdulillah. Nah, kalau bisa sebentar kita akan menuju ke pembahasan yang selanjutnya. Ya. Yaitu adalah di sini kita sudah sampai ke itu ya. Karena kita masuk ke deret geometri. Ya, deret geometri. Ini saya klik dulu, saya ulang slide dulu. Nah, kita akan menuju ke deret geometri. Ya. Deret geometri. Nah, apa deret? Jumlahan ya. Misalkan ya, tadi kita sudah belajar tentang barisan geometri ya. Contoh misalkan ya 3, habis itu 6, habis itu 12, habis itu 24 dan seterusnya ya. Nah, inilah contoh dari barisan ya. Barisan geometri. Itu kenapa geometri? Kan di sini 3 ke 6 kali 2 kan? Kali 2 kan? Kali 2 juga kan? Nah, ini. Jadi kalau kali seperti ini itu adalah barisan geometri. Ini adalah namanya rasio. Nah, ini adalah barisan geometri. Nah, bagaimana kalau deret geometri seperti apa deretnya? Nah, kalau deret itu adalah jumlahannya. Maksudnya gimana? Kita ubah tanda koma ini jadi jumlah semua. Berarti 3 ditambah 6 ditambah 12 ditambah ini ya, ditambah 24 dan seterusnya. Nah, inilah adalah deret ini seperti ini. Jumlahan ya. 3 tambah 6 tambah 12 tambah 4 dan seterusnya. Inilah deret geometri. Jadi kita akan hitung jumlahannya dari barisan geometri. Nah, bagaimana rumusannya untuk mencari deret geometri tersebut atau jumlahan? Ya. Oke, sebentar. Kalau saya waktu itu ada ini ya. Oh, enggak ting. Oke, lanjut lagi. Nah, untuk rumus deret geometri itu ada rumusnya. Bisa dilihat di buku kalian pada halaman. Nah, ini 18 untuk deret geometri. Sudah ketemu? Halaman 18 deret geometri ketemu? Halo. Mas Mbak, apakah ketemu? Halaman 18 deret geometri.
Ketemu, Pak. Oke, ketemu ya. Nanti, nah, rumusnya di situ ada dua ya, karena di situ juga ada dua kemungkinan rumusnya ya. Nah, oke, menuju ke deret geometri. Geometri. Nah, rumusnya itu ada dua. Nah, Sn ya. Sn adalah jumlahan ya, jumlahan n suku pertama, jadi Sn ya. Nah, untuk ini ada dua rumus ya. Sn sama dengan ya A dikalikan 1 kurangi R pangkat N ya per 1 kurangi R. Nah, rumus ini digunakan kalau R-nya itu kurang dari 1. Ya, jadi Sn sama dengan A dikalikan 1 kurangi R pangkat N per 1 kurangi R digunakan kalau rasionya itu kurang dari 1. Nah, atau rumusnya juga seperti ini. Sn sama dengan A dikalikan R pangkat N min 1 ya per R min 1. Nah, tapi rumus ini digunakan kalau rasionya atau R-nya itu lebih dari 1. Jadi ini ya, ada dua rumus ini ya. Jadi Sn sama dengan A dikalikan 1 kurangi R pangkat N per 1 kurangi R kalau R-nya kurang dari 1. Jadi gini, biasanya kalau yang seperti ini, kalau yang seperti ini, itu rasionya itu pecahan biasanya. Untuk pecahan. Makanya ini rumusnya. Nah, kalau yang ini yang kedua, itu Sn sama dengan A dikalikan R pangkat N min 1 per R kurangnya 1 kalau R itu lebih dari 1. Ya, jadi ada dua rumus di sini. Ya, tipe juga ada di situ, tipe juga ada. Nah, ini ya, kalau untuk ini untuk hubungan antara UN dan SN, jadi UN itu atau suku ke N bisa kita cari dengan cara apa? Dengan cara SN dikurangi SN min 1. Maksudnya gimana? Nah, jadi UN itu bisa dicari dengan cara jumlahan N suku pertama dikurangi jumlahan N suku pertama tapi sebelumnya. Nah, itu ketemu nanti UN-nya. Tapi yang sering itu yang ini, yang sering dipakai itu yang ini, yang dua ini yang sering dipakai. Ya, oke. Contohnya bisa kalian lihat untuk contoh pekerjaannya, bisa kalian lihat pada masih ini ya di halaman 19 ya. Ketemu halaman 19 itu ada uji kompetensi 5. Ketemu ya? Halo, ketemu kah? Mas, aku ketemu. Halaman 19. Ketemu. Ketemu ya? Iya, oke. Ya. Siap. Ya. Baik, sekarang kita akan mencoba mengerjakan contoh-contoh soalnya. Contoh soalnya ya. Di situ nomor 1 dulu deh. Nomor 1 di situ ada soal seperti ini. Diketahui suatu deret geometri memiliki suku kedua adalah 12 dan suku kelima adalah 324. Tentukan apa? Nah, yang A adalah rasio. Ya. Yang B adalah suku ketujuh atau U7-nya berapa? Yang C jumlah 7 suku pertama deret geometri tersebut. Baik, kita akan bahas itu. 1A ya tadi ya, nomor 1 ya. Halaman 19. Situ untuk suku kedua atau U2 ya. U2 sama dengan 12. Ya, ingat ini bisa kita ganti bentuknya. U2
Ingat rumus suku ke N-nya geometri itu apa rumusnya ya? UN. Ingat nggak rumusnya UN? Geometri. Coba dibuka lagi coba. UN geometri apa rumusnya ya, Mas Mbak? AR A kalikan R, betul. kali R Pangkat N pangkat kurangi N kurangi 1. Iya, A kalikan R pangkatkan N minus 1 gitu ya. Nah, berarti kalau misalkan U2 berarti kalilah N-nya pakai 2 kan ya. Berarti A kalikan R pangkat N ini ganti 2 ya. Jangan lupa kita ganti N-nya pakai 2. Berarti nanti 2 kurangi 1. Jadi kalau U2 itu sama dengan A dikalikan R pangkat 1 pun juga nggak masalah kalau kita menghapus pangkat satunya karena nggak pengaruh juga. Jadi A kalikan R. Jadi U2 itu bisa kita ganti menjadi A kalikan R gitu ya. Nah, jadi U2 sama dengan A dikalikan R sama dengan 12 ini ya. U2 AR ya, berarti sama dengan 12. Kemudian di situ juga soalnya adalah suku kelima, berarti U5 ya. U5 sama dengan berapa sih itu? 324. Nah, U5 juga bisa kita ganti bentuknya. Ya. U5. Tadi kan untuk UN kan A dikalikan R pangkat N 1 ya. Nah, kalau U5 berarti gimana? U5 berarti. Gantilah N-nya pakai 5. Nanti A dikalikan R pangkat 5 min 1. Maka A dikalikan R pangkat, tapi ini kalau dikurangi pangkat 4. Iya, berarti U5 ya, U5 bisa diganti pakai AR pangkat 4. Berarti U5 sama dengan AR pangkat 4 sama dengan 3224. Itu ya. Nah, sekarang di situ yang 1A kan disuruh mencari apa? Rasio. Ya, rasio dari ini. Ya, dari barisan ini. Oke, caritah rasionya itu berapa? Oke, lihat sini ya. Nah, jadi kita bisa mencari rasio di sini itu dengan cara membandingkan. Apa yang dibandingkan? U yang kelima dibandingkan U yang kedua. Jadi U5 dan U2 kita bandingkan ya. Nah, tadi untuk U5 itu dirubah jadi AR pangkat 4. U2 ya jadi apa U2-nya? A kalikan R gitu ya. Tadi U5 adalah 324. U2-nya adalah 12. Nah, setelah itu sama dengan ini A-nya bisa kita coret saja A-nya. Tinggal R pangkat 4 dibagi R. Ya, R pangkat 4 dibagi R pangkat 1 ya sama saja. R pangkat 1 lah sama saja gitu kan. Ingat, kalau kita membagi berpangkat ya, A pangkat M per A pangkat N sama dengan A pangkat M min N. Itu ya. Saya waktu kemarin saya suruh kalian buat itu kan. Nyari sifat pengangkatan. Udah belum dicari? Halo. Apa harus dicari? Sifat pengangkatan waktu itu saya sudah suruh kalian buat cari. Belum, Pak. Itu kan penting ya. Itu penting sekali buat pengangkatan. Kalau bisa cari ya, dicari tempel di buku kalian dan nanti ingat kalian di situ. Ya. Oke, itu berarti kalau misalkan ada A pangkat M dibagi A pangkat N masuk dengan A pangkat M kurangi N. Ya kan dah. Ini juga sama. R pangkat 4 dibagi R pangkat 1. Nah, nanti tinggal R pangkat 4 min 1 sama dengan 3, 2, 4 per 12. R pangkat 1 adalah R pangkat 3 ya berarti ya. 3 sama dengan, nah ini 324 dibagi 12 berarti berapa? 324 bagi 12, maka berapa hasilnya? Tuh.
Berapa hasilnya tuh 3 tambah 12? Temu? Apa itu? 27. 7 ya? Iya, 27. Oke, jadi 27 hasilnya. R pangkat 3 sama dengan 27. Maka berapakah R-nya? Atau rasionya? Berapa pangkat 3 yang hasilnya 27? Ayo. Satu pangkat 3 itu kan berikan 1 kali 1 kali 1 ya. 1 kan. 2 pangkat 3 itu berarti 2 kali 2 kali 2 kan. Apa itu? 2 kali 2 8. kali 2. 8 ya. Nah kalau ini apa tuh? 3 kali 3 kali 3 kan. Berapa tuh hasilnya tuh? Kalau 3 kali 3 berapa tuh? 27. Iya, berarti R pangkat 3. 27, Pak. Iya, berarti berapa R ya berarti kalau seperti ini? Berarti berapa R-nya nih? Berapa pangkat 3 yang hasilnya 27? 3. Iya, berarti 3. 3 adalah sebagai rasionya atau sebagai R-nya. Itu ya. Sampai sini bisa dipahami. Cari R-nya saya seperti itu. Jadi membandingkan U5 dan Bisa, Pak. U2. Nah, itu yang 1A ya. Sekarang kita akan menuju ke 1 yang B. Kalian disuruh mencari apa? U atau suku 7 ya, atau U7. Nah, di situ kalian disuruh mencari U7. Nah, saya butuh ini. Kalian bisa ini ya. Ntar U7 berarti suku 7 ya. U7. Oke. Yang B. Kita mencari suku ke-7 atau U7. Rumus UN. Apa ya tadi ya? A dikalikan R pangkat N-1 ya. Di sini N-nya 7. Maka A dikalikan R pangkat 7 kurangi 1. Maka A dikalikan R pangkat 6. Itu ya. Di sini masalahnya adalah oke, di sini untuk N sudah ada 3. Iya kan ya? Tapi di sini belum ada A-nya. Belum ada suku pertamanya. Nah, berarti sebelum kita ke sini, ke U7, kita harus cari A-nya dulu. Atau suku pertamanya dulu. Ya, oke. Kita pakai yang ini saja gampang ya. Pakai yang ini saja. U2 adalah 12. Ya. U2 adalah A kalikan R itu ya. Pakai ini nih. U2 sama dengan A kalikan R. Ya. Sama dengan 12. Nah, tadi A-nya belum tahu ya. Tadi R adalah 3 dengan 12. Maka berapakah A-nya? Berapa kali 3 yang hasilnya 12? 4. Iya. Berarti A-nya adalah 4. 4. Nah, A-nya masukkan ke sini. Masukkan ke maka sama dengan 4 dikalikan tadi R-nya apa? 3. Ya kan? Selalu pangkat apa itu? Pangkat 6. Ya, oke. Sama dengan 4 kali 3 pangkat 6 berapa? Yuk, coba jel. 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 itu ada nama ya? 729. Sip, betul. 729. Iya, 729. Ya. Nah, dikali 4. Berapa tuh kalikan 4? 2916. 2916. Iya, betul. Good. Jadi itulah hasil dari suku ke-7 adalah 2916.
16. Itu yang A ya, sudah. Ini juga sudah, suku 7. Nah, sekarang kita ke yang C. Inti dari ini ya, ini dari soalnya adalah jumlahan 7 suku pertama. Ya, jumlahan 7 suku yang pertama. Ya, oke, kita akan kerjakan saja ya. Ini saya hapus dulu yang di atas, biar nanti bisa ada tempat lowong. Ya. Jadi itu, kalau bisa ya, kalian bisa udah punya ini ya, lembaran tentang sifat perpangkatan ya, itu penting sekali. Karena kalau untuk di geometri itu sangat penting sekali, karena di sini sudah pakai perpangkatan. Penting sekali kalian untuk punya sifat-sifat perpangkatan. Malah kalau untuk hafal lebih bagus. Hafal lebih bagus. Tapi kalau misalnya belum hafal ya kalian harus punya itu. Harus punya yang namanya sifat-sifat perpangkatan. Karena sangat dipakai sekali. Oke. Ya. Nah, sekarang kita akan menuju ke satu yang C. C ya. Nah, di situ kita disuruh mencari jumlahan 7 suku pertama. Berarti S itu 7. Berarti N-nya adalah 7. Sama dengan, nah, tadi kita lihat rumus yang SN lagi. Ya, coba buka di buku kalian halaman 18 lagi. Nah, di situ ada dua rumus SN ya. Nah, baik kita pakai yang mana rumusnya? Pakai rumus pertama apa yang kedua? Pertama. Kenapa pertama? Apakah ada jawaban lain? Kenapa pertama? Kalau kedua kenapa kedua? Ingat ya di sini ya. Kalau yang pertama itu kalau rasionya itu kurang dari 1. Nah, di sini hasilnya adalah 3. Ya. 3 itu yang lebih dari 1 ya. Nah, berarti mana kira-kira tuh? Pakainya pertama apa yang kedua kan? Berarti yang kedua, Pak. Iya, lebih betul, dari 1. Betul, pakainya rumus yang kedua karena rasionya itu adalah 3. Lebih dari 1. Kalau yang pertama itu kalau rasio itu adalah rasio yang kurang dari 1. Berarti pakai yang ketiga ya, pakai yang kedua itu rumusnya ya. Jadi S7. Nah, di situ rumusnya adalah A dikalikan R pangkat N min 1 per N min 1 udah. Langsung dimasukkan saja. A-nya berapa A-nya? Di situ tadi. A-nya berapa A-nya tadi? A, berapa tadi ketemu A-nya di yang B tadi? A-nya 4, masukkan 4. Dikalikan R pangkat N min 1. Berapa R tadi? R-nya berapa? R-nya 3 ya. Iya. 3 pangkat N. Berapa N-nya? Inilah N-nya. Itu 7. Berarti 3 pangkat N, 3 pangkat 7. Terus dikurangi 1 ya. Per R min 1. R-nya 3 min 1. Oke ya. Nah, kita tinggal hitung saja di sini. Ya. 4 dikalikan. Oke. 3 pangkat 7 berapa ya? Coba dihitung tuh. 3 pangkat 7 berapa? 2187. 2000 apa? 187. Ini ya? 2187. Iya. Min 1 ya? Ya. Tapi ini kalau dikurangi nih bawah. 3 min 1 berapa? 3 min 1? 2. 4. 2. 2 ya, bukan 4 ya. 2 bukan 4, 2. Oke ya. 2. Lupa, Pak. Iya, nggak apa-apa, nggak masalah. Oke, jadi, nah kalau ini bisa kita coret ya, bisa kita coret. Begituan ya, ini 1, ini 2. Maka tinggal 2 dikalikan, nah ini 2187 min 1, berarti dikalikan 2186 ya. Berapa jadinya hasilnya? Iya, Pak. 4372. Iya, 437 tuh. Inilah hasil 2. jumlahan 7 suku pertama, 4372. Oke.
Ya, jadi itulah cara mengerjakannya ya. Jadi kamu apa ya harus tahu dulu ya. Sifat-sifat matematik itu harus kalian pegang juga. Makanya saya waktu itu kasih kalian carilah itu, cari itu sangat penting sekali buat kalian nantinya untuk mengerjakannya seperti ini. Karena kalau geometri itu pakainya perpangkatan. Ya, jadi itu harus dipakai sekali sifat-sifat perpangkatan. Nah, cari ya, nanti ya dicari buat pertanyaan kalian. Nah, baik, sampai sini ada yang bertanyakan? Halo, Tidak ada, Pak. aman ya berarti ya sampai sini ya? Halo. Halo, aman ya? Halo, Mbak. Aman ya? Oke, ya. Jadi, oke. Alhamdulillah ya. Hari ini ya kita sudah selesai membahas ini. Ya, membahas soal tadi yang suku tengah sama deret ya. Deret yang geometri. Oke. Ya. Oke, 11 IPS 3 ya. Dari ini datang udah 13 berarti ya datang ya. Oke, jadi untuk hari ini sampai situ dulu untuk pembahasannya. Oh ya, ini coba nanti ya, ini saya akan kirim kalian di kolom chat situ. Saya akan memberikan link absensi ya ke situ. Copy kolom chat. Oke. Paste. Nah, itu silakan kalian cek kolom chatnya. Ya. Di situ ada link. Saya kirim link untuk absensi pada hari ini. Ya, silakan diisi ya, diklik dan diisi. Ada di situ ya di kolom chat ya. Ada ya di kolom chat ya itu ya. Saya kirim link ya. Coba dicek. Ada? Halo. Halo Mas Mbak. Apakah ada link di kolom chat? Ya, Pak. Ada ya? Ada, Pak. Oke. Nah, itu silakan kalian nanti diklik ya, diklik dan diisi. Ya. Jadi untuk kali ini saya cukupkan dulu. Ya, jangan khawatir untuk materi hari ini saya sudah rekam ya. Untuk ini saya sudah rekam, nanti kalian bisa tinggal menonton lagi di YouTube. Nanti saya akan upload video ini juga di YouTube. Supaya kalian bisa belajar lagi tentang MIT pada siang hari ini. Untuk kali ini saya akhiri dulu. Pesan saya tetap jaga kesehatan, jaga prokes, ya, jangan pergi kemana-mana, ya, dan jangan lupa kita di sini nggak libur ya, tetap PJJ, ya, tetap PJJ walaupun kita terpisah jarak, ya, karena ada teknologi yang sudah tercipta ya, kita nggak bakal risau lagi kalau kita mau ketemu. Oke, baik untuk hari ini saya cukupkan dulu. Terima kasih atensinya. Nanti untuk video conference ini rekamannya akan saya kirim ke YouTube saya. Nanti saya kasih linknya untuk kalian bisa menonton lagi video conference ini untuk belajar. Saya akhiri pada hari ini. Terima kasih perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya, itu absen, jangan lupa absen. Itu saya minta absen kalian. Ya. Sudah, Pak. Oke, sip, bagus, good. Silakan bisa meninggalkan Meet. Siap, Pak.